Dan inilah Nikita Mirzani yang kembali muncul usai ditahan. Pertama kali tampil, Nikita tersenyum sumringah walau diapit oleh dua penjaga. Meski begitu, Nikita yang akan digiring masuk ke gedung Kejaksaan Negeri tampak tak seluas serta seekspresif biasanya. Namun wajahnya cerah serta tampil dalam balutan busana rapi, tidak seperti tahanan lain. Ketika dia datang dari Polda ke Kejari ya, di situ dia masih sangat santai. Kalau kita buat sebuah angka, dikuantifikasi, dikasih nomor, senyuman dia, interaksi dia itu ya sekitar 7 lah, gitu ya, dari skala 10 nih. Senyum kala masuk ke gedung Kejaksaan Negeri seketika sirna, kala keluar berbusana tahanan. Nikita hanya terdiam, sama sekali tak berinteraksi dengan orang sekitar, termasuk awak media. Nikita tampak tertekan, seakan segala ekspektasi sebelumnya bertolak belakang dengan kenyataan yang diterima. Komit kita. Begitu dia keluar dari Kejari, mau dibawa ke rutan yang turun nih dari 7 ya, respon dia gitu ya, senyuman dia gitu turun ke angka kalau buat saya ya sekitar 4 lah gitu. Nah, begitu keluar dari mobil sesudah di perjalanan, turun udah mau masuk rutan, naik lagi tapi ke angka 5. Jadi dari 7, 4 terus ke 5. Dari 3 video yang ada yang menampilkan dia ketika melakukan pergerakan. Nikita harus mendekam di penjara Pondok Bambu, Jakarta Timur. Betapa inilah pil pahit yang harus ditelan Nikita atas dugaan kasus pengancaman, pemerasan, hingga tindak pidana pencucian uang. Dan Nikita benar-benar tak sama seperti Nikita yang biasanya. Seakan ada beban derita yang ditanggung yang membuatnya tampak tertekan. Senyumnya gimana? Senyum paling kelihatan agak baik, agak lepas. Itu yang pertama, yang 7 tadi. Kenapa ya? Walaupun sekali lagi itu senyum tanda petik, senyum sopan ya, senyum formalitas. Tapi dia masih mau ngomong, masih mau balas, menjawab kata-kata, terus masih ngelihat gitu. Itu masih terjadi. Sementara begitu dia keluar dari Kejari, cenderung lebih cuek. Dan tarikan senyuman yang tadinya bentuknya ketarik sampai di sini itu lebih tegang. Jadi buat saya ada sesuatu yang hal yang membuat dia nggak, kayaknya di dalam tuh ada sesuatu yang membuat dia nggak nyaman, ada sesuatu yang miss kayaknya perkiraannya, atau tidak sesuai dengan prediksi awal dia dengan kuasa hukumnya misalnya seperti itu. Dan begitu keluar dari mobil mau masuk ke rutan, perjalanan sepertinya sudah bisa membuat dia cukup tenang dan bisa jadi sudah dikasih tahu satu dan lain hal gitu ya, udah lebih tenang sehingga dia kembali lagi bisa agak lebih senyum walaupun nggak banyak berinteraksi dengan teman media seperti yang pertama dari Polda ke Kejari. Nikita kembali masuk tahanan selama 20 hari ke depan. Pun sejumlah barang bukti telah diserahkan untuk selanjutnya menjalani proses hukum. 20 hari masa tahanan tampaknya bakal bertambah. Bagaimanapun, ketika proses hukum berjalan, akan cukup memakan waktu dapat lebih dari 20 hari. Tapi benarkah Nikita sudah punya bukti yang akan diungkap dalam persidangan nanti? Setelah diserahkan nanti perkara dan barang buktinya, saudari NM dan saudara IM, untuk selanjutnya kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Untuk saudara untuk saudara NM ada di rutan Pondok Bambu, sedangkan saudara IM 20 hari ke depan ke rutan Cipinang. Adapun pasal yang disangkakan untuk kedua tersangka ini adalah yang pertama pasal 45 ayat 10 huruf A, pintu pasal 27B ayat 2
Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE, junto pasal 55. Kemudian atau kedua, pasal 369 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan yang berikutnya, pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Nikita yang mungkin berharap dapat merayakan Idul Adha bersama anak harus mengubur dalam-dalam mimpi itu. Hatinya tentu saja merintih, harus mendekam di penjara hingga lewati momen Idul Fitri serta Idul Adha tahun ini. Pun kala sang putri, Laura Mezzani berulang tahun, dirinya tak bisa berikan ucapan selamat serta kejutan spesial. Happy to you, happy birthday to you. Selamat ulang tahun adikku. Yang penting nyampe loh, Dek. Nyampe, Dek. Dek, nyampe, Dek. Dan kini, Laura harus menjadi tulang punggung keluarga. Bagaimanapun, dirinya wajib bertanggung jawab untuk menjaga serta melindungi kedua adiknya. Pada titik ini, Laura tak lari. Dirinya tegar dan kuat untuk gantikan tugas yang selama ini diemban sang ibu. Aku bakalan aktif lagi di sosmed. Aku bakalan cari uang lagi untuk keluarga kecilku yang aku punya. Adik-adikku tercinta dan ibuku tersayang. Tapi yang menggetarkan, walau Nikita mendekam di penjara, toh tak lupa untuk berbagi di momen Idul Adha. Dirinya tetap berkurban. Bahkan Nikita sampai membeli 5 atau 6 ekor sapi untuk dikurbankan di Hari Raya Idul Adha tahun ini. Jadi meskipun di dalam sana Niki nggak pernah lupa untuk selalu bersedekah dan selalu menjalankan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk, let's go, kita beli sapi sekarang. Pokoknya kita lihat. Apa? Gede apa deh sapinya? Kita harus beli sapi yang gendut. Kayak kata kamu. Nah itu. Satu lagi paling gede. Iya. Iya. Oh, kalau ditabuk Di atas 1 ton. Nah ini tuh yang dikeluarin atas 1 ton gak Ibu? Iya. 125 sampai 150. Oh, 125 sampai 150 satu biji. Nah, jadi Kaniki bilang dia mau beli 5 ya? 5 atau 6. 5 atau 6. Tuh. Jadi sekarang kita cari-cari, udah pilih apa segala macamnya. Nah, kita tinggal ngobrol sama ibunya, oke? Guys, dah.